Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau share ya settingan wajib untuk One UI 6.1. Bagi kamu yang udah update ke One UI 6.1 atau One UI 6, sebenarnya ada beberapa yang mirip juga ya. Jadi bisa juga dicoba settingannya karena masih berbasis One UI terbaru. Oke, langsung aja ke settingan yang pertama, yaitu Always On Display Wallpaper. Ya, untuk device yang saya gunakan adalah Samsung Galaxy S24 Non Ultra, ya, bukan versi ultranya. Tapi layarnya udah pakai LTPO AMOLED. Nah, jadi refresh rate-nya bisa benar-benar direndahkan. Jadinya untuk Always On Display saat ini bisa mengikuti AOD kayak di iPhone. Wallpapernya juga muncul, bukan cuma notifikasi atau jamnya aja. Nah, seperti ini. Untuk mengaktifkannya, kamu silahkan masuk aja ke pengaturan, kemudian ke bagian layar kunci dan AOD, kemudian klik Always On Display. Di sini silahkan aktifkan, kemudian aktifkan juga wallpapernya. Tampilkan wallpaper layar kunci. Dan untuk waktu AOD-nya silahkan diklik, dipilih sesuai kebutuhan ya. Mau selalu, ketuk untuk menampilkan sesuai jadwal atau untuk notifikasi baru. Kita pilih selalu dulu biar kelihatan. Kita coba klik 2 kali. Nah, ini untuk Always On Display-nya, wallpapernya tetap tampil. Settingan yang kedua, lock screen, widget, dan font. Di bagian lock screen, kamu tinggal klik dan tahan. Kemudian buka polanya, buka kuncinya. Nah, sekarang kita bisa menambahkan widget di sini. Ada baterai, cuaca, jam, kalender, reminder, dan Samsung Health. Ini semua aplikasi-aplikasi bawaan dari Samsung. Mungkin aplikasi pihak ketiga nanti bakal menyusul ya. Baterai contohnya kita bisa menampilkan status baterai wearable dari Samsungnya. Tinggal diklik aja, nanti bakal masuk seperti itu. Atau kalender untuk kegiatan-kegiatan ke depan nanti bakal dikasih lihat di bagian ini. Selain itu, selain widget, kita juga bisa mengganti font jamnya. Klik aja bagian jamnya, kemudian ini ada font defaultnya. Ini di versi One UI 6 biasa pun udah ada ya. Jadi bisa dipraktekkan. Kalau kamu kurang puas dengan font default yang ada di sini, silahkan klik aja titik 3 di sini. Kemudian unduh font dan cari font yang sesuai dengan selera kamu. Tapi kebanyakan fontnya itu berbayar ya. Saya sendiri sebenarnya sudah lumayan puas dengan font bawaan dari Samsung ini. Begitu juga dengan tampilan jamnya bisa diatur di sini. Ada banyak pilihannya. Warnanya pun bisa diatur di bagian bawah dan tampilan cuacanya bisa diaktifkan di sini. Settingan yang ketiga, wallpaper foto ambient. Kita masuk ke bagian pengaturan, kemudian scroll ke bawah, pilih fitur lanjutan, kemudian pilih lab. Nah, di sini ada wallpaper foto ambient. Wallpaper foto ambient ini jadi wallpapernya bakal menyesuaikan dengan cuaca sekitar. Ini masih lab ya, jadi belum benar-benar bagus, belum benar-benar sempurna fiturnya. Tapi kalau kamu pengen coba, silahkan aktifkan aja di sini. Setelah itu kamu tinggal klik dan tahan di bagian layar depan, kemudian wallpaper dan gaya di sini klik, kemudian ubah wallpaper, kemudian di sini di bagian kreatif ada nih foto sekitar. Kemudian silahkan klik coba sekarang, kemudian pilih wallpaper yang kamu pakai, yang kamu pengen pakai. Saya tetap mau pakai ini. Fitur lab ini mengubah foto Anda berdasarkan cuaca dan waktu. Tidak semua kondisi cuaca ditampilkan dan perubahan waktu mungkin memerlukan waktu beberapa saat. Jadi gak bener-bener instan ya. Nah, karena cuacanya lagi biasa ya, jadi tidak ada yang ditampilkan. Tapi kalau di Eropa mungkin yang ada salju dan segala macam ya, itu bakal bagus banget. Settingan yang keempat, toggle quick setting. Nah, ini ya, toggle quick setting yang ini dan yang ini. Kita bisa atur-atur, tinggal klik aja tanda pena ini. Untuk mengatur yang bagian depan ya, ini silakan kamu tambahkan atau kurangi toggle sesuai dengan selera kamu atau apa yang sering kamu akses. Ya, ini bisa disesuaikan. Misalkan kamu nggak begitu ngakses ini center, tinggal kurangi. Tapi kamu lebih sering akses rekam layar, seperti itu. Kalau udah selesai, tinggal selesai aja. Begitu juga dengan yang ini, tinggal diatur-atur, ditambahkan settingan yang belum masuk atau settingan yang sering kamu pakai. Settingan yang kelima, akses instan quick setting. Tinggal tarik dari sisi kanan, bakal langsung masuk ke full toggle-nya ya, quick setting-nya.
Kalau dari sini kan harus 2 kali ya. Tapi kalau dari kanan langsung ke full quick setting. Untuk mengaktifkannya kamu tinggal klik ya bagian ini. Kemudian di sini ada akses instan pengaturan cepat. Kamu tinggal aktifkan ini aja. Settingan selanjutnya tombol samping, itu tombol power ini. Secara default Samsung itu udah beberapa tahun ya langsung ke Bixby kayak gini. Saya sendiri kurang pakai, bahkan nggak pernah pakai sama sekali sih Bixby. Jadi kita ganti aja ya. Silahkan masuk ke pengaturan, kemudian scroll ke bawah dan pilih fitur lanjutan, kemudian tombol samping. Nah di bagian ini tekan dan tahan kita ke menu aktifkan daya aja. Ini lebih umum sih. Jadi kalau ditekan dan tahan bakal ada opsi restart, reboot ya, kemudian power off dan yang lain-lain. Kemudian untuk tekan 2 kali silahkan kamu atur aja sesuai kebutuhan. Kalau secara default sih untuk buka kamera, akses kamera ya, tinggal diklik 2 kali langsung masuk ke kamera. Kalau kamu pengen ganti pakai aplikasi lain juga bisa ya, tinggal klik yang ini kemudian pilih aplikasi yang mau dijadikan shortcut. Settingan yang selanjutnya adalah gestur usap. Nah seperti ini, di bagian bawah tidak ada tombol navigasi lagi. Ini lebih clean sih menurut saya. Untuk mengaktifkannya bagi yang belum tahu silahkan masuk ke setting, kemudian pilih tampilan. Di sini scroll ke bawah dan pilih bilah navigasi. Di bagian ini silahkan pindahkan dari tombol ke gestur usap. Maka untuk kembali ya seperti biasa kayak gini. Untuk home seperti ini. Dan untuk recent apps tinggal tarik dari bawah dan tahan. Dan bagi kamu pengguna S24 series ya yang udah ada Galaxy AI-nya, tenang, untuk circle to search tidak ada masalah sama sekali ya. Tinggal klik dan tahan aja di sini. Tetap circle to search-nya aktif ya. Settingan yang ke-8 menyembunyikan petunjuk gestur. Nah, garis yang ada di bawah ini nih, ini bisa dihilangkan. Kamu tinggal masuk ke pengaturan, kemudian ke tampilan, kemudian seperti tadi ya, balik lagi ke bilah navigasi, kemudian opsi lainnya, dan di sini ada petunjuk gestur, silahkan dinonaktifkan aja, maka bakal hilang nih. Jadinya lebih clean lagi. Sama, untuk circle to search-nya aman ya, tinggal klik dan tahan aja di bagian bawah tengah ini. Kalau ternyata settingan itu gak ada, berarti kamu harus install dulu Goodlock di Galaxy Store ya. Kemudian kamu install juga Navstar. Kemudian aktifkan Navstar. Setelah itu enable extra gesture setting. Aktifkan ini. Maka settingan untuk menghilangkan ini bakal ada. Settingan selanjutnya panel edge. Ya ini ya. Panel yang ada di sisi ini shortcut. Ini secara default sekarang udah bakalan ada. Tapi kalau kamu merasa keganggu bisa dinonaktifkan, atau bahkan kalau kamu kepake tapi keganggu dengan garisnya bisa ditransparansikan. Silahkan masuk aja kamu ke bagian setting, kemudian masuk ke tampilan, kemudian pilih panel edge. Di sini silahkan kamu klik gagang, kemudian bagian transparansinya silahkan kamu atur sampai ke paling tinggi. Nah kalau udah kayak gini maka di sini bakal gak kelihatan sama sekali, tapi fiturnya tetap bisa diakses. Nah, setting yang ke-10 perlindungan baterai, biar baterai kesehatan HP kamu tambah awet. Seperti biasa, masuk aja ke bagian setting, kemudian kamu di sini pilih bagian perawatan perangkat, kemudian klik bagian baterai. Di sini ada perlindungan baterai. Silakan kamu aktifkan, kemudian kamu klik di bagian sini. Ada 3 mode perlindungan baterai dari One UI 6. Ada dasar, adaptif, dan juga maksimum. Kalau dasar dia bakal otomatis lepas kalau chargernya udah mencapai 100%. Kemudian bakal ngecas lagi kalau baterainya udah turun ke 95%. Ini cocok ya bagi kamu yang suka ngecas HP ditinggalin tidur gitu ya. Kemudian ada juga adaptif ya yang bakal menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Ada juga maksimum. Ini bener-bener ngejaga kesehatan baterainya paling maksimal. Dia bakal berhenti pengecasannya di angka 80%. Setting yang ke-11, rona warna adaptif. Ini fitur mirip dengan iPhone. Seperti biasa kamu tinggal masuk ke pengaturan, kemudian pilih tampilan, kemudian pilih rona warna adaptif. Kalau diaktifkan,
ini layar bakal jadi warm. Kelihatan ya, sekarang jadi agak kekuningan, hangat. Ini mirip dengan tone warna dari HP-HP iPhone. Settingan selanjutnya asisten kamera. Ya, ini fitur yang harus kamu install dulu di Galaxy Store. Saya suka banget dengan kamera asisten ini karena ada fitur tambahan yang tidak bisa kita temukan di pengaturan kamera bawaan Samsung. Seperti yang saya pakai di sini, pintasan 2 kali untuk zoom dan peralihan lensa otomatis. Ini nih yang bikin sebel ya, di HP-HP flagship yang baru itu lensanya untuk makro otomatis masuk ke ultra wide dan kualitasnya tidak sama dengan kamera utama. Itu hanya bisa kita temukan di kamera asisten. Ada fitur-fitur lainnya juga di sini ya, silahkan di kustomisasi aja. Setting yang selanjutnya multi windows atau multi jendela. Kita masuk ke bagian pengaturan, kemudian pilih fitur lanjutan, kemudian pilih multi jendela. Di sini ada usap untuk layar terpisah, kita aktifkan. Untuk mengakses layar terpisah tinggal swipe pakai 2 jari dari bawah. Maka langsung ke multi windows kayak gini. Ini gampang banget. Setting yang ke-14, picture in picture. Jadi kayak pop up gitu ya, aplikasi dibuka secara melayang. Kita masuk ke pengaturan, kemudian fitur lanjutan masih di multi jendela. Kemudian silakan ini diaktifkan ya, usap untuk tampilan pop up. Untuk menggunakan fitur ini seperti yang kalian lihat, tinggal tarik aja dari sisi kanan atas. Nah, ya, settingannya jadi multi windows. Settingannya jadi pop up kayak gini, dan untuk ukurannya bisa diatur-atur ya. Tuh, dipindah-pindah juga bisa. Nah, dan setting yang terakhir, ganti nama HP. Masuk ke bagian pengaturan, kemudian tentang ponsel. Secara default nama HP kita ya HP-nya ditambah nama profil kita. Seperti ini nih, S24 milik Rizal. Nah, ini agak kaku gitu ya. Kalau kita pengen ganti ya tinggal klik aja ubah. Dan setelah kita ubah, nama ini bakal tampil sebagai nama Bluetooth, Wi-Fi Direct, dan metode lainnya. Ya, baca aja. Setelah selesai, kamu tinggal klik aja selesai, maka otomatis terganti nama HP-nya. Oke, itu dia 15 setting wajib One UI 6.1. Terima kasih bagi yang udah nonton video sampai selesai. Kalau kamu menemukan 1-2 hal menarik dari video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.